pasar Senen, ku babateri jadi luah. Indah aku pendeta Dewi Sembiring, guru kinayan, ngatakan pandu kerina, mejuah-juah. Shalom, saudaraku yang terkasih, sebangsa dan setanah air. Kembali kita berjumpa di dalam sesi di rumah Haja dulu. Iya, saudaraku, tentu kita semua di dalam kehidupan kita ingin selalu kuat, ingin selalu tegar, tidak goyah. Kita mau kokoh, tidak hancur, saudara. Itu pasti keinginan kita semua. Terlebih ketika kita mendapatkan banyak masalah, banyak pergumulan, banyak persoalan, hanya apakah bisa secara otomatis kita menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang kokoh? Oh, tidak, saudara. Sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang. Firman Tuhan berkata kepada kita di Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ya, sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita, Yesus sedang sangat-sangat memprotes keberadaan orang-orang yang berseru memanggil namanya Tuhan, Tuhan. Ya, karena orang itu ternyata tidak melakukan apa yang diperkatakan Tuhan. Jadi iman itu, Tuhan itu hanya kata-kata, hanya polesan bibir, hanya simbol-simbol belaka, hanya moto-moto saja. Ya, hanya itu. Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dan orang seperti itu disamakan dengan apa kata kitab, maka sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas sebuah tanah tanpa dasar. Jadi mendengar, berseru, beriman, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, hanya teori saja, atau pencitraan, atau hanya jaga image, atau pamer, atau supaya kelihatan oh ini orang saleh loh, ini orang baik loh. Kata Yesus kepada kita, orang itu sama dengan seseorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Dan kemudian ketika ada banjir, maka rumah itu hebatlah kerusakan. Tapi sebaliknya, yang mendengar firman Tuhan, yang memanggil namanya, yang hubungannya dengan Allah, bukan teori, bukan kata-kata, bukan sesaat. Orang itu sama dengan seseorang yang mendirikan rumahnya, ya, dia gali tanah dan kemudian orang itu meletakkan dasarnya di atas batu. Datanglah air bah, ini kita berkata air bah, dan datanglah banjir, maka rumah itu kokoh dan tidak perlu. Saudara, mau kokoh, mau kuat,
Mau tangguh? Jawabannya ada pada firman ini. Serukan namanya, dengar firman-Nya, dan lakukan. Terlebih di masa-masa kita di rumah aja ya, COVID-19 masih mewabah. Kita kan harus kuat nih, harus tangguh. Nggak boleh putus asa, nggak boleh takut. Ola ambiar, ola arua tendu, ola kamkote. Maka telah ola melejati rumah, lakukan dahin si menghuli, si meriah akap du, meriahkah akap anak jabuta. Kedakan, ngapel, nuci. Adin lebih video call aku ras orang tua kami pamulang Nina. Genua renda kaipe baju di pangan Nina, tepung kaipe baju di pangan. Maka memang kita kan situasi ada rempet tambah blok tak. Memang begitu nah. Rempet tambah kini jika tentang rempet tambah kita jadi kalah si mediatin dan lagi kalah si hebat. Maka mari si betasi situasi enda dengan tetap memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan percayalah badai pasti berlalu, indah pada waktunya. Indonesia pasti dimenangkan, dan terus kita mendukung pemerintah, para dokter, perawat, orang-orang yang sedang sakit supaya tetap di dalam genggaman Tuhan. Jangan biarkan kita kalah oleh keadaan ini. Dan memberkati kita semuanya. Saya Pendeta Dewi Ekawati, Beru Sembiring Gurginayan, GBKP Cengkareng. Shalom.